Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini teman-teman, saya tertarik untuk mengangkat sebuah tema tentang good life atau kehidupan yang baik. Menurut teman-teman, apa ukuran kehidupan seseorang itu dikatakan kehidupan yang baik? Apakah kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang tanpa ujian? Jawabannya tentu bukan. Kehidupan yang baik bukanlah kehidupan tanpa ujian, tapi hidup dengan sikap yang tepat terhadap ujian. Kenapa? Karena ujian itu sebuah keniscayaan. Itu nggak terpisahkan dari kehidupan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnah. Kita akan diuji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kita akan diuji dengan yang enak dan yang nggak enak. Keburukan itu ujian, yes. Tapi kebaikan juga ujian. Nggak punya uang, itu ujian. Banyak uang, ujian juga. Sakit, ujian. Sehat, itu ujian juga. Dihina orang, dicibir orang, direndahkan orang, itu ujian. Tapi dipuji orang, dielu-elukan orang, dikagumi orang, itu pun ujian. Jadi teman-teman sekalian, hidup ini sepenuh-penuhnya adalah ujian. Kadang-kadang kita tuh suka menyempitkan makna ujian. Yang sering kita sebut sebagai ujian itu cuman yang gak enak. Padahal yang enak pun itu ujian. Bahkan kata para ulama, seringkali yang lebih berat itu sejatinya adalah ujian berupa kemudahan. Ujian berupa kelapangan, kebaikan-kebaikan dalam hidup. Karena semua itu bukan ukuran sukses. Semua itu adalah ujian tahap berikutnya. Ketika yang terjadi sesuai dengan hawa nafsu kita, itu lebih besar potensi mudorotnya. Dipuji itu lebih berat ujiannya. Ada penyakit merasa, keakuan, bangga diri, menikmati lezatnya dikagumi. Sehat itu lebih berat ujiannya dibandingkan sakit. Karena seringkali pelaku-pelaku maksiat kan orang-orang yang sehat secara fisik. Jadi kembali lagi pada pertanyaan awal tadi. Apa itu good life? Apa itu kehidupan yang baik? Kehidupan yang baik adalah mereka yang bisa lulus ujian. Mensikapi segala hal dengan respon yang tepat. Kalaupun sedang ada masalah, disikapi dengan tepat. Kalaupun lagi dapat banyak anugerah, disikapi dengan tepat. Kalau lagi ada kesulitan, dia bisa menyikapi dengan lapang dada. Karena teman-teman, dada yang sempit, dada kita tuh sesek, itu bukan tergantung masalahnya, tapi tergantung kelapangan wadah hati kita. Ada sebuah kisah dan analogi terkait dengan hal ini. Suatu hari ada seorang ustadz yang didatengin sama muridnya. Muridnya lagi banyak masalah, lagi pusing, lagi stres. Kemudian sang murid ini curhat, menceritakan kepada sang ustadz, kepada sang guru, masalah yang sedang dihadapi. Kemudian si gurunya ini mendengarkan dengan seksama, lalu dia mengambil segenggam garam dan meminta muridnya itu, coba masukkan ke dalam segelas air, aduk, minum. Coba minum ini. Gimana rasanya? Begitu diminum, kata si murid, wah asin ustadz. Dia meludah gitu ya, aduh asin banget. Nah, sang guru tersenyum. Lalu diajak muridnya berjalan ke tepi telaga di belakang rumahnya. Lalu sesampainya di sana, dia taburkan segenggam garam dengan jumlah yang sama. Lalu diaduk-aduk dengan sepotong kayu. Coba ambil air dari telaga ini, minumlah. Bagaimana rasanya? Ketika ambil gelas, dia reguk air itu. Wah, seger Ustadz. Apakah kamu merasakan asin dalam air itu? Kata gurunya. Tidak Ustadz. Sang ustadz menyampaikan, wahai muridku, problem dalam hidup itu seperti segenggam garam ini. Semuanya tergantung dari wadah yang kita miliki. Bahagia atau sengsara itu ngikut perasaan tempat kita meletakkannya. Maka kita perlu punya dada yang lapang. Qalbu kita perlu bersih kalau kita ingin menemukan kedamaian dan bahagia dalam apapun kondisinya. Karena dada dan hati kita adalah wadah, tempat kita menampung segalanya. Jangan jadikan hati kamu seperti gelas. Buatlah dia seperti telaga yang mampu menampung setiap permasalahan dalam hidup ini. Dan bahkan mengubahnya menjadi kesegaran dan kedamaian. Lalu si Ustadz menutup dengan sebuah kalimat, wahai muridku, jika kamu ingin punya dada yang lapang, hati bersih, kita perlu selalu dekat dengan pemiliknya. Jadi ketika apapun keadaannya, kita sikapi dengan sikap yang tepat, itu nggak akan menyempitkan dada kita. Nah, disinilah seni kita untuk merespon setiap keadaan dengan keimanan.
Kalau kita mengambil istilah dalam Quran, good life atau kehidupan yang baik disebut dengan hayatan thayyibah. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik itu laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Itu di Quran surat An-Nahl ya. Jadi, definisi kehidupan yang baik itu apa? Kalau menurut saya, mengutip dari penjelasan para ulama, kehidupan yang baik itu ketika setiap keadaan berubah jadi amal soleh. Setiap kondisi bisa kita konversi menjadi amal soleh dengan sepenuh iman. Rumusnya itu ada iman, ada amal soleh. Itulah good life. Apakah kekayaan bisa menjadikan kehidupan kita baik? Bisa. Kalau ada iman dan amal soleh, kekayaan itu jadi amal soleh. Apakah pujian, keterkenalan seseorang bisa membuat kita punya kehidupan yang baik? Bisa. Kalau ada iman dan keterkenalan itu jadi amal soleh. Apakah punya jabatan, punya posisi strategis itu bisa bikin kita hidupnya baik? Bisa. Kalau ada iman dan semua itu jadi amal soleh. Fokusnya itu adalah bagaimana kita mengkonversi semua keadaan, apapun kondisinya, jadi amal soleh. Terus bagaimana kita bisa membangun good life atau kehidupan yang baik? Dengan berkeluarga misalnya, dengan memiliki pasangan, jadikan pasangan kita itu sebagai jalan beramal soleh. Saat kita punya iman dan bersungguh-sungguh berupaya mengkonversi semua keadaan menjadi amal soleh, akan lahir lagi yang namanya good vibes. Perasaan batin yang itu menentramkan, menenangkan. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa iman itu bisa menjadi sumber good vibes? Karena teman-teman, iman yang benar itu akan menyamankan atau memuaskan akal dan berefek pada menentramkan jiwa. Bahwa secara akal kita perlu menemukan jawaban bahwa memang Tuhan itu ada dan Tuhan itu adalah Allah. Sebagaimana logika Arab Badui gitu ya, yang beriman kepada Rabb semesta. Dia katakan jejak unta dan kotoran unta itu menandakan adanya unta. Bagaimana mungkin dunia yang sebegitu teraturnya, sistem tubuh kita yang begitu rumit, itu nggak ada penciptanya. Itulah kenapa bagi saya teori orang ateis itu nggak akan bisa memuaskan akal. Bagaimana mungkin segala sesuatu yang ada ini kok diciptakan dari ketiadaan? Itu bagaimana mungkin? Iman itu akan menyamankan kalau kita paham bahwa proses beriman itu bukanlah proses magis atau abstrak, tapi ini proses yang logis. Keimanan yang bisa kita pegang kuat-kuat adalah keimanan yang ditumbuhkan dengan proses berpikir. Iman yang memuaskan akal dan pada akhirnya akan menentramkan batin. Makanya ada banyak sekali dalam Quran, Allah mengatakan, tidakkah kalian memperhatikan, tidaklah kalian berpikir. Amatilah langit, bumi, hewan-hewan, alam semesta, dan lain sebagainya. Nanti kita akan ketemu dengan iman kepada Allah. Nah saat kita sudah nyaman secara akal, bahwa memang Tuhan itu ada dan Tuhan itu adalah Allah, maka nanti kita nggak akan banyak bertanya lagi. Dan pada akhirnya iman itu yang akan menentramkan batin kita. Itulah kenapa ciri orang yang kurang iman tuh sempit dada. Cemas dengan apa yang belum terjadi, sedih atau meratapi apa yang sudah terjadi, dan dia nggak menikmati apa yang sedang terjadi. Makanya ayatnya itu, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Belum lagi iman itu akan mengantarkan kita pada husnudzon, bahwa semuanya ini baik dari Allah, semua terjadi atas izin Allah, semua sudah terukur. Kalau kita merasakan pahit itu jadi penggugur dosa. Kalau respon kita tepat itu dikonversi jadi pahala. Inilah the power of iman, teman-teman. Nah setelah iman yang kedua amal soleh. Kenapa amal soleh itu bisa menumbuhkan good vibes? Karena syarat amal soleh itu ada dua. Niatnya ikhlas, caranya benar. Disinilah fondasi good vibes. Good vibes itu muncul dari zikrullah. Dan puncaknya zikrullah itu adalah ikhlas. Maka ikhlas itu adalah jantung dari good vibes. Yang pada akhirnya akan menjadikan kita punya good life. Karena kan definisi ikhlas itu ketika sudah putus harapan di hati kita kecuali hanya kepada Allah. Kenapa sih kita sempit dada? Karena kita terlalu banyak berharap kepada selain Allah. Saya sudah membahas tentang ikhlas di beberapa video sebelumnya ya, dalam seri Inner Game ini. Jadi latihan jiwa yang perlu kita tempa bersama-sama kalau kita ingin menemukan good vibes dan pada akhirnya good life itu adalah latihan ikhlas. Karena itu syarat amal soleh. Ketika yang menjadi tujuan atau purpose, maksud dari apapun yang kita kerjakan hanyalah perhatian dan pandangan dari Allah. Ketika ikhlas itu sudah terhujam ke dalam jiwa, maka efeknya apa? Kita akan jadi pribadi yang peaceful, bahagia, damai, tenang, steady, teguh, mantap, stabil gitu ya.
sekaligus passionate, semangat, produktif, nggak terbang kalau dipuji, nggak tumbang kalau dicaci. Jadi perjalanan menemukan ikhlas itu adalah perjalanan memurnikan tujuan hidup. Ketika sudah putus harapan di hati kita, kecuali hanya kepada Allah. Maka kalau kita ingin merasakan manisnya ikhlas, latihannya apa? Kita berupaya terus-menerus, walaupun mungkin tertatih-tatih, untuk mengubur dalam-dalam rasa harap kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Kenapa? Karena konsekuensi dari berharap kepada selain Allah adalah kecewa. Dialah satu-satunya zat yang tidak akan pernah mengecewakan harapan hambanya. Dan di antara tanda sudah putus harapan di hati kita kepada selain Allah, ya udah, fokus hidup kita, memperbaiki diri, memberikan yang terbaik. Selesai. Kita nggak menuntut siapapun menjadi saksi atas semua itu. Karena buat apa? Kekaguman manusia nggak bisa nganterin kita ke surga, dan hinaan manusia juga nggak bisa bawa kita ke neraka kok. Lalu untuk apa kita pusingkan pandangan orang? Mentalitas dan kualitas karakter seperti inilah yang akan menjadikan jiwa seseorang itu kokoh dan penuh kedamaian. Good vibes. Menjadi rapuh jiwa kita saat kita masih meletakkan porsi harapan kepada manusia. Enggak, tugas kita kepada manusia cuman memberikan yang terbaik. Kasih aja. Jangan biarkan ada secercah celah untuk berharap kembali, karena kita udah puas balasan dari Allah. Tugas kita kepada manusia, memberi cinta, memberi kebaikan, kasih sayang, peduli, empati, mengajak pada kebaikan, itu aja. Jangan sekali-kali jadikan manusia sebagai tempat untuk menaruh harapan, karena akibatnya nggak ada yang lain kecuali kepahitan. Sebagaimana kata Sayyidina Ali, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan hidup, tapi tidak ada yang lebih pahit melebihi pahitnya berharap kepada manusia. Aku pernah berharap kepada manusia terlalu dalam, dan Allah menegurku dengan kekecewaan. Nah, mudah-mudahan beberapa hal tadi cukup memberikan kita semangat dan inspirasi untuk menumbuhkan good vibes dan pada akhirnya membawa kita pada good life. Mudah-mudahan kita bisa bahas lebih dalam lagi di video-video selanjutnya.